Dilanjut ke bagian yang kedua, menemukan atau mencari jalan itu tidaklah cukup dengan berdoa. Kalau berdoa saja tidaklah cukup, tidaklah bisa kita sampai ke jalan yang lurus kalau hanya dengan berdoa. Sama dengan orang yang menyelesaikan soal matematika, ia harus menemukan cara dan mencari jalan penyelesaian soal itu. Jalan Tuhan Shiratal Mustaqim itu juga harus ditemukan, dicari dengan cara mempelajarinya. Kalau kita hanya berdoa tanpa mencari jalan pencariannya, maka kita tidak akan pernah sampai. Kita harus mencari sendiri sampai kita tiba di jalan yang lurus. Kita dibutuhkan pembimbing supaya dapat kembali ke jalan yang lurus. Siapakah pembimbing itu? Itu adalah guru. Nah, jalan Tuhan Shiratal Mustaqim itu juga ditemukan, dicari dengan cara mempelajari. Mempelajari itu tentu menggunakan rasio yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita punya akal, maka kita punya pilihan bagaimana harus bisa kembali ke jalan yang lurus. Bagaimana kita harus kembali ke jalan yang lurus. Ada banyak agama yang masing-masing menyatakan bahwa agamanya lah yang merupakan jalan lurus. Di banyak agama, pilihlah satu dari sekian banyak agama tersebut yang menurut rasiomu masuk. Jadi tidak bisa memaksakan. Dari banyaknya agama itu adalah pilihan, bukan paksaan. Ingat, tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap orang mempunyai keyakinannya masing-masing. Ingat, masa depan jangan dipenuhi dengan penyesalan. Lakukan hari ini juga. Jika kamu ingin melakukan sesuatu masuk akal menurut rasiomu, lakukanlah. Dan jangan lupa harus ada izin orang tua. Ada banyak agama masing-masing menyatakan bahwa agamanya lah yang merupakan jalan lurus. Pilihlah satu dari sekian banyak agama tersebut. Hati-hati dalam memilih itu, sebab keputusan kita akan sangat penting darinya demi keselamatan kita dalam hidup dan sesudah hidup ini. Agama yang paling baik adalah agama yang menjamin kita, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan nanti, setelah mati. Dengan apa kita memilih? Kita memilih dengan menggunakan rasio yang sesungguhnya. Dalam persoalan ini dapat membawa kita pada pilihan yang tepat. Untuk memilih agama yang benar, ada ilmunya. Perhatikan. Nama ilmu nama ilmunya adalah ilmu perbandingan agama. Orang yang konsekuen menggunakan rasionya melalui ilmu ini akan dapat menentukan agama yang mana yang paling tepat untuk ia ikuti. Sekali lagi, bagi orang yang konsekuen atau dapat menerima resiko, dan konsekuen itu komit, konsekuensi, menerima resiko apa yang akan terjadi pada dirinya. Kalau ia memilih Islam, maka ia harus sholat 5 waktu dalam sehari. Kalau ia memilih agama lain seperti agama yang hari Minggu, agama Kristen, maka dia harus ke gereja 1 minggu 1 kali. Begitupun Islam, ada ke masjid namanya Jumatan khusus laki-laki. Orang yang konsekuen menggunakan rasionya melalui ilmu ini akan dapat menentukan agama yang mana yang paling tepat untuk ia ikuti. Sekali lagi, bagi orang yang konsekuen dalam menggunakan rasionya. Kalau orang yang rasionya kurang, maka tidak diperkenankan dan tidak disarankan untuk pindah agama. Berimanlah pada agama keturunanmu. Jangan milih-milih agama kalau kamu rasionya belum aktif dan mentalmu masih setengah-setengah. Lalu sikapmu pada orang tua masih buruk. Jangan memilih. Lanjutkan saja keyakinan yang sudah menjadi keturunan pada dirimu. Melalui ilmu ini, kita membandingkan ajaran ketuhanan, ajaran ibadah ritual, ajaran akhlak, ajaran muamalah. Muamalah itu praktek, sedekah, sedekah setiap agama. Cara yang paling rasional dan paling strategis ialah dengan membandingkan kemurnian agama-agama tersebut dengan menggunakan pendekatan sejarah. Melalui pendekatan sejarah tersebut, ternyata para ahli menemukan bahwa agama Islamlah yang merupakan agama paling murni. Kenapa paling murni? Agama-agama lain telah banyak bercampur dengan ajaran yang berasal dari manusia. Karena ajaran Islam itu murni dari langit ke Rasul, dari Rasul ke manusia.
dan tidak ada campur aduk lagi. Tapi kalau ajaran-ajaran di agama lain disebutkan ada yang dicampur adukan oleh aturan-aturan manusia. Nah, beda dengan fatwa. Kalau fatwa itu mengkaji ulang yang ada di kitab dan diterapkan langsung pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus membedakan mana wahyu, mana aturan manusia. Di agama Islam pun terkadang ada aturan yang dikeluarkan oleh manusia, oleh ulama pula. Tapi kita harus bisa membedakan. Makanya di sini kita butuh kecerdasan untuk membedakan mana wahyu, mana perkataan manusia. Nah, itu saja tugasnya. Tugas dari kita sekarang ini, cobalah bedakan perkataan manusia dan perkataan Tuhan. Mengukurnya cukup mudah. Kalau perkataan manusia itu ada waktunya, ada jaraknya, ada kadaluarsanya, dan ada kekacauannya. Tapi kalau aturan-aturan Tuhan, perkataan Tuhan, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada masa kadaluarsanya, dan cenderung adil, tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh kondisi, oleh situasi, dan oleh penduduk aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.